Oke, maksud dari bervariasi tadi ada yang bilang bahwa, nilai soal yang bagus itu apabila nilai yang diperoleh oleh siswa itu nilainya bervariasi. Nah, bervariasi teh gimana? Mungkin ada yang tinggi, terus ada yang di bawah KKM juga, Bu. Jadi biar ada evaluasinya. Jadi kita tahu kurangnya di mana mungkin. Seperti itu, Bu. Oke, jadi ada variasinya kata tadi Mbak Ninda. Berarti ada yang nilainya tinggi, ada nilainya rendah gitu ya. Berarti kalau gurunya misal nih membuat soal, terus soalnya semua ternyata siswa di kelas itu nggak bisa ngerjain, nilainya semua merah ya, 20, 30, 40, berarti bagus tidak soalnya? Tidak. Tidak bagus. Terus kalau misal gurunya membuat soal, tapi jawaban dari siswa, nilainya siswa tuh pada akhirnya besar semua, di atas 90 semua. Di atas KKM, misalnya KKM-nya 85, berarti 87, 89, 90, 100, bahkan yang 100 tuh banyak. Hampir sebagian besar nilai siswa itu 100. Berarti soal yang dibuat itu soal yang bagus apa tidak? Tidak juga? Tentu, belum tentu kayaknya, Bu. Oke, belum tentu bagus ya. Nah, nanti kita pelajari hampir sama, apa ya, ibaratnya definisinya itu hampir sama seperti itu. Walaupun, tersiratnya Ibu menggambarkannya tuh seperti itu. Jadi, kemarin kita sudah belajar tentang homogenitas data, di mana kita itu ketika mau penelitian, kita pastikan dulu bahwa, subjek yang kita gunakan itu berasal dari kemampuan yang sama. Misal kita ada kelas kontrol dan ada kelas eksperimen kan, kalau kuantitatif tadi ya ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen. Nah, sebelum dilakukan penelitian kedua kelas itu dipastikan dilakukan pretest dan, hasil pretestnya itu harus homogen. Homogen itu artinya dua, dua kelas tersebut ya, itu memiliki kemampuan yang sama atau berasal dari kemampuan yang sama dan sifatnya itu homogen. Ketika kalian sudah memperoleh homogenitas datanya, maka kalian bisa, oh berarti bisa melanjutkan ke yang selanjutnya gitu. Artinya bisa digunakan untuk penelitian. Jadi kalian nanti ada beberapa kali tuh datang ke sekolah, memang memang harus seperti itu ya. Jadi tidak langsung sehari penelitian terus langsung selesai ya, tidak. Kemarin PPL aja kalian sampai berapa hari, sampai berapa minggu kan? Nah, paling tidak gambarannya seperti itu, karena kalian sudah PLP kemarin, gambarannya nanti penelitian juga seperti itu, karena akan beberapa kali kalian harus ke sekolah. Yang pertama mungkin observasi dulu, atau mungkin nanti ada perjanjian dulu dengan sekolahnya, terus nanti observasi dulu, terus nanti ada lagi pretest dulu untuk menghasilkan data yang homogen. Kalau memang tidak homogen, hasilnya jangan dipaksakan ya, jangan dibuat-buat ya, nanti jadinya kebohongan penelitian ya, dosa-dosa penelitian kan biasanya biar saya, bisa tetap, di sekolah itu, kalian manipulasi datanya. Nah, itu tidak boleh ya, sangat-sangat tidak boleh dan tidak dianjurkan untuk seperti itu. Makanya, ketika nanti kalian penelitian, kalian pastikan dulu, tahu dulu tentang latar belakang dari, sekolah itu. Kalau kalian sudah tahu latar belakangnya, insya Allah nanti memudahkan kalian, untuk ke penelitian selanjutnya. Selain karena karena diizinkan penelitian di sekolah tersebut, kalian juga harus, tahu latar belakangnya memang. Jadi agar tahu, bagaimana cara mengklasifikasikan kelas di sekolah itu. Misal ada sekolah kan yang mungkin kelas A dan kelas B memang dibedakan. Misalnya kelas A itu rata-rata pinter semua, kelas B itu yang kurang. Nah, itu berarti jangan dipakai untuk penelitian, jangan dipaksakan ya. Karena nanti kayaknya kalau kalian jangan kayaknya deh, itu suatu kecondongan di mana ketika kalian itu melakukan penelitian, maka homogenitas datanya itu akan susah diperoleh. Makanya kalau bisa, gunakan sekolah yang memang benar-benar, memiliki latar belakang, homogenitasnya juga gitu dalam dalam mengelola kelas atau pembagian kelas. Oke, itu tentang homogenitas data kemarin. Nah, sekarang kita mempelajari tentang uji normalitas. Ini juga pada penelitian eksperimen. Yang kita gunakan adalah uji parametrik ya, adalah uji normalitas Kolmogorov,
Smirnov ya. Ibu sampai terdistrak karena tadi Ibu tuh pikir ada yang mau presentasi hari ini kan ya, ternyata memang, mungkin, waktu itu pembagian, kelompoknya tidak sampai, uji ini mungkin ya, uji one way sama two way itu tadi udah. Oke, kita lanjutkan. Uji normalitas ini berbeda dengan uji homogenitas. Kalau uji homogenitas itu kan, data itu, homogen apa tidak. Tapi kalau ini adalah data itu normal atau tidak, ya. Jadi ada data normal dan ada data yang abnormal. Nah, data yang normal itu adalah data yang terdistribusi secara normal, ya. Makanya Ibu tadi di awal menanyakan, bagaimana nih kalau misal nilai soal ujian, nilai hasil hasil ujian, misal guru mengadakan UTS tapi nilainya itu, di atas 90 semua nilai siswanya. Nah, kira-kira berarti hasilnya itu normal apa tidak? Tadi jawabannya katanya tidak. Tidak, Bu, berarti soalnya mudah semua. Kenapa dikatakan tidak normal? Kalian perhatikan di sini. Ya, jadi di suatu data mungkin saja ada yang condong ke kanan dan ada yang condong ke kiri. Ini Bu tadi buat PPT-nya 5 menit ya, karena mendadak kalian. Terus, jadi ada suatu data di mana data itu bisa condong ke kanan dan ada bisa condong ke kiri. Kalau ke kanan berarti sebagian besar rata-rata siswanya itu nilainya, melebihi KKM semua. Ya seperti tadi Ibu katakan, kalau apalagi kalau terlalu condong ya, terlalu condong ke kanan berarti bisa rata-rata tuh nilainya 90, 100, 90, 100, 85 gitu. Mungkin anak-anak senang, bahkan orang tua pun sangat senang. Tapi bagi guru itu juga sebagai bahan evaluasi. Lah apa saya itu bikin soalnya tuh gampang-gampang banget ya? Gitu. Apa soalnya ini terlalu, remeh ya? Gitu ya. Itu harus jadi bahan evaluasi untuk guru. Atau bahkan bisa jadi, suatu data atau suatu nilai itu bisa jadi sangat condong ke kiri. Sangat condong ke kiri artinya banyak siswa yang nilainya itu di bawah KKM. Ya, nilainya merah berarti ya 40, 50, 60 ya kan, karena nilai median yang dimaksud dengan median itu adalah nilai rata-rata, ya. Nilai rata-rata itu bisa kalian dari rata-rata nilai rata-rata siswa, ya, bisa juga dilihat dari, KKM. Nah, maka yang bagus, yang terdistribusi normal seperti kata Ibu tadi, yang bagus tuh yang mana? Yang simetris. Yang normal tuh seperti ini, ya. Jadi, nilai yang terbanyak itu adalah nilai yang ada di tengah. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ada siswa yang nilainya tinggi, yang unggul. Ada juga siswa yang nilainya rendah. Memang dalam, pencapaian tujuan pembelajaran memang semuanya itu harus di atas KKM. Kan Ibu ini kan dalam proses pembelajaran ya, tapi nanti ketika, sudah melakukan evaluasi, itu kan memang diharapkan siswa-siswa yang memiliki nilai di sini nih, ya, ada siswa yang, nilainya itu masih di area ini, ya, itu masih perlu pendampingan atau ada tindak lanjut, misal contohnya remedi dan sebagainya. Dan kalau ada siswa yang nilainya di sini, berarti dia memang harus diberi tindak lanjut juga dengan melakukan pengayaan. Atau kalau sekarang ya bahasanya orang sekarang itu siswa yang masih perlu ruang, kalau di sini itu siswa yang perlu intervensi, ya, kalau, siswa yang berada di sini adalah siswa yang perlu ruang kreasi. Perlu intervensi itu artinya perlu bimbingan. Ya, di sini tuh ada siswa yang masih perlu intervensi. Ada juga siswa di sini yang, dia itu perlu ruang kreasi, bedanya itu. Perlu ruang kreasi itu artinya, kita tindak lanjutnya berarti harus dengan memberikan kesempatan siswa itu untuk, berkreasi sendiri gitu, atau ibaratnya dalam tahap kognitif tuh dia udah tahap kognitif tertinggi ya, C6. Jadi, lebih diberi soal yang higher order thinking skill ibaratnya gitu. Tapi kalau yang perlu intervensi ini soal-soal yang lebih mudah dan yang, challenging buat dia, tapi di tahapannya dia gitu, di tahapan dia misalnya pemahaman masih yang belum bisa tuh
apa di pemahamannya, apa di penerapannya gitu. Kalau di siswa yang di sini yang nilainya udah 90, 95 itu mereka hanya butuh untuk ruang lebih kreasi lagi, lebih pemahamannya lebih tinggi ya, atau higher order thinking skill tadi. Oke, Ibu lanjutkan. Itu tadi sekilas tentang distribusi data dan sekaligus menjelaskan ke kalian bagaimana sih kemampuan siswa di 3 ini ya, kan ada 3 layer ya di sini ya, ada layer 1 di sini, layer 2 dan layer 3. Oke, Ibu lanjutkan. Nah, maka yang normal tuh yang seperti ini. Ini misalnya dalam ini kayak kalau nggak salah apa ya ini ya, motivasi ya. Oke lah, intinya kita jangan lihat nominalnya ya, kita lihat kurvanya saja. Normal distribution. Jadi semua poin itu ada. Oke. Sekarang pengertian dari uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Paham? Sampai di sini paham tidak? Paham, Bu. Oke, sampai di sini paham ya? Agar mudah Ibu share screen aja. Ya, ini pengertian yang tadi Ibu jelaskan. Lalu selanjutnya, nah, kelebihannya apa sih kita ketika menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini? Jadi uji ini itu tidak menimbulkan banyak persepsi, ya. Di mana hal ini terjadi pada uji normalitas yang berbasis grafik seperti tadi Ibu tunjukkan. Jadi nanti kalian bisa melihat di SPSS langsung grafiknya itu seperti apa data kalian. Apakah data kalian itu termasuk data yang normal atau data yang terlalu condong kanan atau data yang terlalu condong kiri. Dan yang kita approve ya pasti adalah data yang memang normal, yang terdistribusi normal. Nah, selain itu, pengujian dengan menggunakan uji ini juga terbilang sederhana dari uji-uji yang lainnya. Karena ada banyak uji parametrik ya dan non parametrik, dan yang biasa digunakan untuk penelitian di pendidikan biasanya memang uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Lalu dasar pengambilan keputusannya sama seperti kemarin yang sudah kita bahas di homogenitas. Jadi kalau di normalitas ini pengambilan keputusannya itu adalah jika nilai signifikansinya, signya itu lebih dari 0,05, maka datanya itu berdistribusi normal. Kalau kemarin kan homogenitas ya, homogen. Terus kalau nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka datanya tidak berdistribusi normal. Kalau kemarin kurang dari 0,05, maka datanya tidak homogen. Sama kan? Intinya kalau lebih itu kita proof, lebih dari 0,05, kalau kurang dari 0,05 berarti memang datanya itu tidak normal. Itu. Kalau lebih dari 0,05 berarti datanya terdistribusi normal dan bisa kita gunakan untuk penelitian. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjut. Oke, kita lanjut ke contohnya saja langsung. Ini contohnya ya. Ibu memiliki ini juga baru buat tadi banget ya. 2 kelas, ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen. Ibu pahamkan dulu ke kalian. Perhatikan ya. Jadi ada kelas kontrol. Kelas kontrol itu apa sih? Kelas yang tidak kalian apa-apakan ibaratnya. Ya, kelas yang sudah dibiarkan tidak diberikan treatment. Kalian misal mau menerapkan model pembelajaran jigsaw. Misal,
maka kalian itu tidak menerapkannya pada kelas kontrol. Kalian menerapkannya cukup pada kelas eksperimen. Ya, kelas kontrol ini tetap pembelajaran biasa. Paham nggak? Jadi misal Berarti, gini. Ya gimana Mbak Ima? Ya. berarti buat membandingkan ya Bu nantinya Bu. Untuk membandingkan bedanya apa sih sama kelas yang nggak dikasih apa-apa, ya, yang dengan pembelajaran biasa dengan kelas yang diberikan treatment. Misalnya ya, Ibu berikan contoh langsung deh. Misalnya kalian ke suatu sekolah, terus di situ ada kelas A sama kelas B. Kalian tentukan dulu, pertama diuji homogenitasnya dulu kan, kalian pretest. Pretest, ternyata hasil pretestnya homogen. Berarti bisa dipakai apa tidak? Bisa Bu. Bisa, oke. Ketika kalian ke sekolah uji homogenitas tadi pakai pretest, kalian bawa kan pretestnya ke rumah, kalian uji SPSS, ternyata hasilnya homogen. Setelah kalian mengetahui kalau hasilnya homogen, berarti berarti saya bisa melanjutkan ke penelitian. Selanjutnya, kalian tetapkan dulu, pilih kelas A itu sebagai kelas kontrol misalnya. Terserah kalian, kan homogen. Homogen kan berarti kan sudah bisa digunakan untuk penelitian kan? Kelas A itu ternyata kita jadikan sebagai kelas kontrol. Ya, misal kelas kontrol ini adalah misal kelas A. Ibu terus aja. Misal di situ ada 2 kelas kan biasanya kalau di SD. Nah, kelas eksperimen itu misalnya kelas B. Nah, kalian nilai pretestnya tadi kalian masukkan ke sini. Misal ada sama-sama 30 siswa ya. Kalian masukkan ke sini. Kelas B, kelas eksperimennya itu pretestnya kalian masukkan ke sini. Dah, pretest eksperimen dan pretest kontrol itu kan homogen tadi. Sudah. Terus selanjutnya kalian lanjut ke tahap berikutnya yaitu tahap penelitiannya. Tahap implementasi treatment yang kalian gunakan. Treatment itu ya model kalian itu. Misal kemarin siapa tuh Mbak Dewi mau model mix match. Berarti Mbak Dewi cukup menerapkan model mix and match pada kelas B saja atau pada kelas eksperimen saja. Tidak perlu di kelas A. Kelas A biarkan gurunya dengan metodenya sendiri, dengan menggunakan yang memang sehari-hari mereka. Jadi kelas A itu dikontrol untuk tidak diberikan treatment apapun. Tapi tetap pembelajaran ya, jangan terus udah dibiarin gitu siswanya pada main sendiri, pada belajar sendiri, bukan seperti itu. Paham nggak sampai sini? Paham Bu. Paham ya. Jadi kelas kontrol itu adalah kelas yang memang tidak dilakukan treatment, tidak diberikan model itu. Tetapi tetap sama-sama di pretest loh ya. Sebelumnya tetap sama-sama di pretest ya, ingat. Tetap sama-sama di pretest. Kita tetap pretest di 2 kelas, kelas A dan kelas B pretest untuk menguji homogenitas. Ya, terus kalian ke situ kan untuk uji treatment tadi, khusus di kelas B. Kelas A biarkan seperti apa adanya, gurunya mau ngajar pakai model apa terserah. Bukan model apa, pakai cara gurunya gitu ya. Nah, setelah selesai, setelah berapa pertemuan ya dilakukan, kalian ambil data lagi. Apa itu? Post test. Setelah kelas B itu menyelesaikan model pembelajaran mix and match dari beberapa pertemuan, kalian ambil post testnya. Misal kalian memahamkan tentang KPK, ya mix and match itu digunakan sampai pembelajaran KPK-nya itu selesai. Jangan cuma 1 hari, nanti nggak ada bedanya. Ya kan? Jadi kita akan misal akan menerapkan mix and match pada pembelajaran KPK. Berarti kelas A ini belajar KPK tanpa mix and match. Ya, tanpa model pembelajaran mix and match. Kelas B itu belajar KPK tapi menggunakan model pembelajaran mix and match. Paham ya? Setelah itu di post test, setelah guru selesai dalam beberapa pertemuan itu menyelesaikan materi tentang KPK,
itu kalian lakukan post test di 2 kelas tersebut. Kelas A maupun kelas B itu sama-sama silahkan di post test. Kalau sudah selesai semua tujuan pembelajaran tentang KPK dilaksanakan di post test. Nah, di post test kalian hasilnya kalian ambil. Ini kok gini. Kalian ambil. Setelah datanya kalian ambil, ya, taruh di sini lagi. Post testnya nilainya ini untuk kelas kontrol, ini post test untuk kelas eksperimen. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, kalian baru melakukan uji normalitas, uji apa namanya? Uji deskriptif dulu ya biasanya ya. Nanti Ibu ajarin uji deskriptif. Seperti min, median, modus, rata-rata seperti yang kemarin itu, tapi kan kalian manual ya. Nah, sekarang kalian belajar menggunakan SPSS untuk mengetahui min, median, modus secara langsung, tinggal 1 kali klik. Terus deskriptif udah, normalitas untuk mengetahui apakah datanya itu normal atau tidak. Terus habis itu terakhir adalah uji hipotesis untuk mengetahui apakah model itu memang benar-benar berpengaruh gitu. Terus habis itu baru uji signifikansi untuk mengetahui apakah model kalian itu bisa meningkatkan kemampuan belajar KPK secara signifikan apa tidak. Jadi siswanya itu pahamnya itu signifikan nggak sih gitu. Antara siswa yang tidak menggunakan model dengan siswa yang menggunakan model itu apakah signifikan apa tidak pengaruhnya. Pengaruh dari model pembelajaran Mik-Emes itu tinggi apa tidak, signifikan apa tidak, itu namanya uji signifikansi. Paham sampai sini? Itu akan kita bahas minggu depan. Yang sekarang kita membahas dulu deskriptif dan normalitas data Kolmogorov. Oke, kita buka SPSS sekarang. Bentar ya Ibu, mau izin telepon dulu. Silakan, nanti akan muncul ini SPSS-nya. Itu siapa tadi yang keluar Zoom tidak bisa masuk lagi katanya? Diberikan ini ya Mbak, linknya. Linknya ada di e-kampus kan ya? Silakan nih linknya nih, silakan di-share di WhatsApp itu, ada di chat. Oke, sambil menunggu. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Sudah ada gambaran
Jadi nanti kalian gampang sekali ya, gampang sekali dalam mengelola data kuantitatif eksperimen. Makanya Ibu bilang penelitian yang memang mudah, memang mudah-mudah gampang ya, karena kan eksperimen itu memang mudahnya karena memang sekarang ada bantuan SPSS. Sulitnya itu adalah ketika datanya itu kita sudah effort-nya besar, misal kita sudah berusaha ke sekolah, udah pretest, tapi ternyata tidak homogen. Nah, itu kan kadang jadi kendala dalam penelitian. Itu memang yang ditakutkan dalam kita melakukan penelitian kuantitatif atau eksperimen. Berbeda dengan PTK. PTK memang agak ribet sedikit, tapi memang itu peningkatannya itu bisa apa ya, keberhasilan penelitiannya itu tidak ditentukan dari hasil ya, karena tidak ada uji homogenitas. Itu kalau PTK. Kalau deskriptif apa kualitatif itu apalagi itu lebih mudah karena kita mendeskripsikan fakta data yang ada di lapangan. Misal kalian pengen tahu kenapa sih sekolah ini kok bisa jadi sekolah yang sangat bagus, sekolah yang tercerminnya itu ibaratnya model ya, sekolah model atau bahkan sekolah ini kok terkenal dengan lulusannya yang sangat sangat unggul, bisa menjadi sekolah unggulan. Nah, itu kenapa? Terus nanti kalian angkat. Kalian kan tidak tinggal mendeskripsikan gitu. Itu biasanya mudah. Karena kan tapi kesulitannya adalah ketika kalian itu tidak mampu berkata-kata ya. Kan ada nih mahasiswa yang sulit menyusun kalimat. Nah, dalam membuat kalimat deskriptif biasanya ada yang beberapa yang kesulitan. Nah, itu juga agak effort-nya besar ya. Oke, kita lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan. Terlihat ya? Sudah, Bu. Terlihat. Oke. Ibu coba share ini ya. Oh, mending agar gampang kita pakai share screen ya. Karena kan agar kalau moving itu lebih mudah kan. Which is lebih membantu lah ya daripada tadi kalau share biasa itu kan lebih susah. Ini kelas kontrol. Oke, kita akan memasukkan semua data yang ada di sini dulu. Kita lihat dulu di ini kenapa Ibu jadi banyak banget data SPSS-nya ya? Memang sudah pernah membuat, kemarin kan beda. Oke. Kita seperti biasa, kita tentukan dulu variabel view-nya. Ya. Kita buat di sini, tadi ada apa? Pretest kelas kontrol, terus post kelas kontrol, terus ada apa tadi? Pretest ya kan, eksperimen, pre-X dan post-X, ya kan? Oke, yang kalian ganti itu labelnya udah kan ya? Bentar.
Nah, nanti tinggal dimasukkan ke sini. Sebentar ya, Ibu ada telepon ini ada. Oke, kita lanjut. Nah, nanti akan seperti ini. Ini labelnya kita isi dulu ya. Lengkapi dulu. Pretest, pretest, kontrol, tes, eksperimen. Pretest, post test. Terus pretest eksperimen. Oke, lalu ini desimalnya kalian nolkan semua ya. Kita nolkan aja desimalnya karena kan kita tidak menggunakan desimal ya. Oke, setelah itu kita masuk ke data view lagi dan ini kita copy paste. Oke. Ada 30 data ya, 30 siswa berarti. Udah tinggal di copy, di paste di sini. Oke. Sudah muncul ya? Setelah itu kita melakukan analisis deskriptif seperti janji Ibu, karena kemarin kan kalian sudah pernah melakukan analisis data tapi manual ya, ada yang pakai tulis tangan, ada yang hitungan tangan, ada yang hitungan Excel. Nah, sekarang tinggal hitungan SPSS. Kita lihat ya. Caranya adalah klik analyze, terus deskriptif statistik, lalu klik deskriptif. Ya, analyze, diingat-ingat ya, deskriptif statistik, lalu statistik, deskriptif. Ya, analyze, deskriptif statistik, deskriptif. Tinggal satu kali klik. Sudah, kita masukkan semuanya. Satu persatu masukkan ke sini variabelnya. Sudah? Kalau sudah, klik OK. Maka akan tampil analisis deskriptif. Kalian lihat, langsung muncul nilai minimumnya kelas pretest kontrol berapa, nilai maksimumnya kelas pretest kontrol berapa, nilai minimumnya post test kelas kontrol berapa, nilai maksimum kelas kontrol berapa. Bahkan min-nya juga akan keluar atau rata-ratanya dan standar standar deviasinya. Ini tinggal kalian copy. Ya, tidak usah menghitung pakai Excel, tidak usah menghitung pakai tulis tangan, tinggal di copy nanti dilampirkan di lampiran skripsi kalian. Nah, sampai sini paham ya? Ini kan juga bisa di-save. Oke. Boleh deh Ibu save. Bisa di-save as. Oke, kalau sudah di-save, selanjutnya kita menuju ke uji normalitas. Ya, uji normalitas itu adalah untuk mengetahui apakah data tersebut itu berdistribusi normal atau tidak. Kita ulangi lagi.
kita buat new SPSS yang baru. Karena nanti variabelnya cuma ada 2, ya kan? Pretest dan posttest. Bentar dulu. Hasil dan kelas. Ya, desimalnya ini kita nolkan. Ya, sudah. Tadi misal kita hasil belajar matematika ya, karena KPK kan tadi, pura-puranya ini kan KPK tadi. Belajar KPK. Terus ini adalah kelas. Sudah. Lalu kita labelingnya, ya, kita value-nya ini diganti. Ya, value-nya itu diganti. Value-nya berarti di kelasnya. Nah, kelas 1 itu untuk pre-test control. Oh, biar gampang ini ya, pre-test control. Kita add. 2 itu post-test. Sesuai urutan aja. Kita add. 3-nya itu pretest, apa tadi? Eksperimen. Kita add. 4-nya itu pretest, post-test, eksperimen. Kita add. Sampai sini paham? Semua kelas di add di value. Karena kan value itu ada di sini nih. Ya, Ibu ulangi deh penjelasannya. Kalian tadi kan menuliskan kan ada 2 ya. Variabelnya kan ada 2, hasil belajar siswanya sama tadi di kelas mana, kan ada 4 ya. Kelasnya ada 2, tapi kan setiap kelas itu kan dilakukan pretest sama posttest. Iya kan? Makanya kita anggap kan ada 4 hasil atau 4 nilai. 1 nilai pretest kelas kontrol, 1 nilai posttest kelas kontrol, 1 nilai pretest eksperimen, 1 nilai posttest eksperimen. Sampai sini paham ya? Berarti di sini ada ibaratnya ada 4 kolom nilai. Nah, makanya di value ini kalian ganti. Ya, ini terserah, memang ini terserah. Karena tadi urutannya kita pakainya 1 itu untuk menandakan pretest kontrol, 2 itu untuk post-test kontrol, 3 itu pretest eksperimen, 4 itu untuk post-test eksperimen. Oke, kita kembali ke data view. Caranya bagaimana? Seperti kemarin pas homogenitas. Jadi kita labelkan 1 sampai 4 dulu. Oke, kita buat pelabelannya di Excel biar gampang. Kita bikin 1 sampai 4 ada 20, ada 30 ya, karena siswa kita ada 30. 1, 1, 1, 2. Kalau kemarin kan 1, 2 ya. Bu, kenapa nggak pakai AB? Karena ini data numerik, namanya juga kuantitatif kan. Datanya kita pakai parametrik. Oke. 3. Oke. Kita masukkan semua ke SPSS. Di kelasnya ya, ingat. Di kelas. Ini berarti untuk hasil yang pre-test, ya kan? Pre-test kontrol.
Oke, lalu 2 tadi. 2 ini untuk yang post-test, apa Mbak tadi? Post-test kontrol. Kita copy, di paste di sini. Terus 3. Kalian paham kan kenapa Ibu bikin 1, 2, 3 ini? Paham, Bu, biar Paham, Bu. gampang. 3-nya taruh di sini. 3 itu untuk menandakan pretest Pretest eksperimen. Oke. Bentar. Empat. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Kita dulu. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Insya Allah sudah jelas, Ibu. Oke, kalau sudah jelas kita coba untuk menganalisisnya menggunakan uji normalitas datanya ya. Kita menggunakan uji normalitas data Kolmogorov-Smirnov. Ya, karena Kolmogorov-Smirnov itu untuk uji data normalitas parametrik. Bentar. Oke. Kita klik analyze. Lalu descriptive statistik. Kita klik explore. Sudah, kita masukkan hasil belajarnya ke dependent dan kelasnya ke faktor. Sebentar. Ini kok Ibu sharingnya kok enggak ini. Sudah? Sudah ditulis? Ulangi lagi ya, sekali lagi. Klik analyze, lalu descriptive statistik, explore. Kita masukkan hasil belajar sebagai dependent list. Faktornya itu adalah kelas. Ya, lalu kita plot-scan. Di plot, klik stem and leaf, ya, lalu dicentang normalitasnya. Normality plot with test. Karena kita mau nguji normalitas datanya. Kita continue. Sudah, lalu kita oke. Muncul tidak? Belum, proses. Oke. Nah, kan Ibu share ya datanya ya. Nah, ini akan keluar semuanya sampai bawah. Bentar, ini masih proses. Sampai histogramnya nanti keluar. Oh, tadi Ibu tidak checklist histogram ya?
nanti ya. Sudah, kita cek ke bawah ya. Nah, di sini ada tabel hasilnya, test of normality. Kita lihat, yang dilihat apa? Signifikan. Signifikansinya. Kita lihat bahwa yang dasar pengambilan keputusannya. Dasar pengambilan keputusannya itu apa? Nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05. Nah, jika lebih dari 0,05, maka datanya terdistribusi normal. Jika tidak, maka datanya tidak terdistribusi normal. Oke, kita bandingkan di sini. Silahkan dibandingkan. Siapa yang mau menjawab? Ini untuk dilihatnya di Di free apa di posnya, signifikansi. Bu? Iya, maksudnya menilainya Semua. lihatnya tuh oh semuanya. Oh. Jadi untuk pretest itu pretest kontrol itu nilai signifikannya itu 0,046, berarti lebih kecil dari 0,05. Berarti yang pretest kontrol itu ya apa data tidak berdistribusi normal. Benar, Bu? Ya. Nah, kalau untuk post test kontrol datanya itu signifikannya itu ada 0,065. Berarti nilai signifikan keputusannya lebih dari 0,05, itu lebihnya itu 63. Jadi data berdistribusi normal. Itu yang post test kontrol. Untuk pretest eksperimen nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05, yaitu dengan 0,081. Berarti datanya itu data berdistribusi normal. Nah, untuk post test eksperimennya sendiri itu kurang dari 0,05 dengan nilai dari 0,001. Berarti Berarti tidak datanya itu tidak berdistribusi berdistribusi normal. normal. Oke, sekarang kita lihat. Tadi histogramnya tidak Ibu cek apa ya? Oke, kita analyze lagi, tidak masalah. Kok data histogramnya tidak muncul? Oke. Oke, berarti yang bisa dipakai itu yang mana? Datanya yang bisa dipakai itu tadi yang protes kalau yang Yang protes post test eksperimen itu kontrol dan post test apa tadi? pretest itu bisa dipakai. Kalau yang post testnya nggak bisa dipakai, berarti Iya, betul sekali. yang ditentukan itu yang sama-samanya apa yang post test itu yang Semuanya. tes apa yang Semuanya kita pastikan semuanya itu bisa digunakan, memang data penelitiannya itu terdistribusi normal. Nah, ini data histogramnya bisa kalian lihat nih. Kenapa kok tidak normal datanya, bisa dilihat di sini. Untuk kelas kontrol ya, untuk kelas Ibu kan tadi buatnya ngarang ya. Karena kan ini bukan beneran hasil belajar siswa, karena kan Ibu buat juga mendadak. Langsung di Excel, Iya. jadi ya udah ngetik 70, 80. Nah, hasilnya ya memang seperti itu gitu ya. Jadi tidak masalah, kan namanya latihan ya. Justru nanti kita akan tahu bahwa oh ternyata ada juga nih data yang tidak normal gitu. Kita bandingkan dengan histogramnya. Di kelas kontrol di pretestnya itu tadi dikatakan normal apa tidak normal? Tidak normal ya. Ya kan? Tidak normal ya kan? Tidak normal. Nah, di sini kalian bisa bandingkan. Jadi histogramnya itu tidak normal memang. Contohnya, ini ada yang kosong di sini, ada yang terlalu banyak. Nilainya 40 ini ternyata banyak sekali frekuensinya. Ya, kita bandingkan dengan nilai post testnya. Tuh, post testnya lebih rapih.
Ya kan? Kalau kita buat grafiknya, digambar grafik, ini akan terlihat rapi seperti ini. Kalau membuat grafik di histogram kan diambil tengahnya, sininya diambil tengah, diambil, kita di titik-titik dulu, baru ditarik garis. Nah, nanti akan kelihatan garisnya seperti apa. Nah, sebenarnya ini agak condong ke kiri, Oh ya, iya. gitu. Coba kita bandingkan dengan yang tadi ini. Oh, yang tadi jelas pasti tidak normal ya. Yang ini kan, ini condong sekali, bahkan lebih berantakan. Kok seperti ini? Iya Bu, itu harus dihapus dulu yang tadi. Oke. Oke, paham ya. Lalu yang ini juga normal, tapi justru post-test di eksperimennya ini yang tidak normal. Nah, inilah yang kadang gurunya itu berekspektasi bahwa atau just dirinya sendiri bahwa oh berarti saya berhasil nih mengajarnya karena ternyata nilai-nilai siswa itu semua dia saya bikin soalnya tuh berarti bagus karena semua siswa bisa mengerjakan gitu. Oh, belum tentu ya. Kalau siswanya belum bisa mengerjakan semua, justru berarti gurunya tidak bisa membuat soal dengan baik, gitu. Makanya nanti kalian sebelum soalnya itu diujikan, ada nama uji validitas kan. Uji validitas itu juga memang memang soal kalian sebelum digunakan untuk penelitian itu soal kan harus soal yang valid, gitu. Oke. Jadi tadi hasil kesimpulannya seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Kita stop share. Tadi sudah bisa diketahui ya bagaimana cara menghasilkan data deskriptif dan data yang uji normalitas